Aduh, kamu lahan pusing gitu aku ini sebenarnya. Hewan asyik. Saya punya usaha kan di rumah, usaha perbengkelan. Sebenarnya sih lancar ya. Terus Cuma ada gesekan ada gesekan lah tetangga dari luar. Nah, nggak usah disebut. Bukan Di luar. tetangga bengkel lagi, bukan. Di luar. Yang di mana itu ya bengkel saya ya dibilang maju lah. Tidak ada gesekan, makanya saya keluar merantau. Itu daerah Lombok. Iya, wilayah saya Lombok. Nah, gimana caranya kita kan merantau nyari duit biar modal usahanya ada dulu, biar efisiensi lah, biar dapat nabung buka usaha dulu. Kan ini teman-teman udah pengalaman, saya baru. Menurut teman-teman gimana? Ya gimana ya, terkadang apa ya, kita juga TKI ini aja teman saya udah 9 tahun Johan, aku 9 tahun. cuman 6 tahun, barusan 6 tahun. Terkadang masih kesulitan. Ya mungkin bisa lah secara modal, kita bisa pulang secara modal ya masih standarnya di bawah 100 juta lah, masih bisa gitu. Bisa ya. Ya kalau kamu ini harus, kalau kepengen kembali ya tahu sendiri kan di Taiwan kayak mana potongan. Iya, banyak Nah, bener loh. makanya belum berangkat dari Taiwan aja, apalagi kamu dari Lombok sekian juta, aku aja dari Lampung dulu udah habis 50 juta lewat sponsor, belum buat transportasi, makan ini, coba. Apalagi kamu di sini masih 3 bulan. Baru. Ya bagus, emang harus ada pemikiran buat mikirin ke depan gitu loh. Tapi secara saya yang aku alami dulu ya, yang namanya orang baru, ya dulu aku juga ngalamin orang baru. Dulu punya utang 50 juta itu bukan modal ini, ngutang aku dulu juga. Apalagi kamu sampai 80 juta dari Lombok, tahu sendiri. Juga. Nah kan pusing. Gini, kalau kata aku gini aja lah, namanya udah terlanjur ke Taiwan, mungkin dulu kamu belum tahu Taiwan apa kayak mana. Namanya kata teman-teman yang belum, Iya. namanya orang kan taunya pulang dari Taiwan, udah bikin rumah, udah kebeli mobil katanya, kan kebanyakan kita ke bawah arus temen gitu kan, nggak tahu, nggak tahu itu teman itu, kita taunya cuman 3 tahun pulang udah punya rumah, kan taunya gitu doang kan, 3 tahun kontrak udah punya. Sebenarnya kadang ada yang 12 tahun loh dia di Taiwan, barusan punya rumah, ya standarnya lumayan lah, punya mobil, itu harus bertahun-tahun di Taiwan. Nggak segampang kita menilai 3 tahun udah bikin rumah, enggak, itu bohong gitu, nggak ada itu. Ya mungkin ada, ya jangan makan lah di Taiwan ya, gajian jangan makan, kirim, tapi kan tahu sendiri kita mati mungkin di Taiwan, pulang sama kitanya 1 bulan. Apalagi musim corona. Nah, ya intinya jalan solusinya apa ya, Ngirit dikit atau gimana? kalau dalam rangka masih potongan sih, kalau kata saya gini ya, jangan terlalu, ya kita harus memikirkan di rumah utang lah, emang harus dipikirkan. Tapi dalam masa potongan sekarang 6 bulan, lo tahu sendiri sekarang keadaan Taiwan agak, pabrik-pabrik semenjak ada corona kan ambruk, termasuk banyak yang mungkin dari produksi barang agak berkurang kan, kebanyakan. Banyak tutup juga. Iya, makanya jangan terlalu, kalau kamu masih 3 bulan ini jangan terlalu mikirin masa depan dulu lah. Intinya pikirin yang sekarang kamu berangkat ke Taiwan, pagi aku makan apa enggak gitu loh. Pikirin kesehatan lah intinya, terutama selama 6 bulan ini. Jangan mikirin nabung dulu selama 6 bulan. Ya gaji kamu aja udah berapa sekarang? 23.800 kan? Itu tanpa lemburan. Udah potong agent, potong mes, turun potong asuransi ini itu. Cuma makan doang. Kan makanya Cuma bisa makan doang. itu jalan solusinya ya, ada sisa uang mungkin
sisa potongan kamu bank selama 6 bulan ini paling sisa berapa? 9.000 kan, tak 10.000. Ya kamu harus bisa membagi lah dalam 10.000 itu. Taruh, kalau kamu kepengen buat keluarga ya kirimlah 2.000 aja gitu. Ya sisanya buat makan. Alhamdulillah sih bisa. Bisa kan? Udah ngirim sih. Tapi ya tahu sendiri kan orang rumah. Iya sih. Nggak Tahunya mau tahu potongan, modalnya kirim doang. Sabar aja. ya tanya aja sama Bang Johan, udah yang 9 tahun gimana gitu. Gimana nih Bang Jo? Ayo, pahit manisnya cerita dulu lah sama orang baru. Biar siap siaga gitu loh. Kayak pusing aja. Kamu geserin aku ke muka kamu. Kamu geserin ke muka kamu. Ini kepotong. Aduh, jadilah udah. Aduh. Aduh sih lu. Kamu ini kan bertiga kita ngobrol. Ya bertiga mukanya aja. Gak. Aduh, ini udah rusak ini gitu. Gampang udah biarin, ntar dihapus. Belakangin aja. Gak apa-apa, nanti dihapus, tenang aja. Inilah ini yang baru 3 bulan. Mantul. Ya udah mengeluh di Taiwan. Kasihan emang. Cuman ya mau gimana lagi. Harus disyukuri aja dulu lah. Ya itu jalan. Jangankan kamu yang 3 bulan nih, yang 9 tahun aja masih kayak gini. Pikirannya masih mau netap di Taiwan. Coba berarti kan masih belum ada pandangan buat ke Indo. Jadi gini, Mak. Rata-rata hampir semuanya itu memiliki pertanyaan yang sama. Jadi intinya kita itu 3 tahun di Taiwan itu masih kurang lah. Harus minimal 2 tahun, 2 kali kontrak lah, 6 tahun. Supaya kita ada celengan modal. Beda dengan sama TKI Korea, TKI Jepang. Itu mungkin dari ininya kan agak lebih kan. Iya. Jadi intinya itu 3 tahun itu anggap saja kamu ini seperti balik modal aja lah. Nah baru kontrak yang berikutnya itu buat celengan kamu. Intinya usaha di kampung. gini ya, intinya jadinya 1 tahun ini kerja rumusa sudah. Nah betul. Bagus, ah. 1 tahunnya lagi ya mikirin modal balik. Nah, itulah. Terus sisanya ya itu cari untung kalau bisa. Jadi begitu ya. Iya ya seperti itu kurang lebih. Jangan dipikirin terlalu dilamunin untuk inilah. Yang penting jalanin aja. Tahun pertama buat potongan, tahun kedua buat celengan kamu. Nah kalau bisa nambah lagi kontrak, entah nyari pabrik lain. Pokoknya intinya jangan sampai 1 kali ke Taiwan itu, harus 2 kali. Supaya ada tabungan buat bikin usaha kamu. Nah rata-rata kebanyakan orang itu bingung dia kalau udah pulang dari Taiwan mau ngapain. Nah, intinya itu kita harus punya jiwa usaha. Jangan sampai kita udah finish kontrak, entah 1 kali kontrak, entah 2 kali kontrak, kita pulang ke Indo, kita bingung lagi. Akhirnya kita ke Taiwan lagi. Mondar-mandir jadi. Nah, jadi harus punya konsep itu. Tahun pertama itu buat potongan, tahun kedua buat nabung. Nah, tahun-tahun berikutnya kalau bisa nambah kontrak lagi atau cari job lagi di Taiwan. Supaya ada tabungan lebih untuk usaha kamu di Kampung lah. kampung. Nah masalahnya kebanyakan habis pulang dari Taiwan itu bingung. Ujung-ujungnya uangnya habis, balik lagi ke Taiwan lagi. Makanya kamu harus pikirin dari sekarang. Usaha apa yang cocok, yang sesuai dengan kamu, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan tempat. Harus rinci lah. Nah intinya ke Taiwan itu cari modal sambil mikirin usaha apa kalau nanti kamu pulang ke Indo. Kebanyakan kan
lulusan Taiwan kan nggak mikir ke usaha, kebanyakan beli tanah lah, beli rumah. Itu bagus itu kalau mikir untuk usaha. Sekarang pertanyaan, kamu mau usaha apa nanti kalau setelah di Taiwan, setelah finish kontrak, dapat modal? Saya usaha sih ada ya, usaha ada ya, cuma itu kendalanya modal aja, kendalanya modal, makanya bisa sampai ke sini. Emang kamu dulu di Indo buka bengkel? Iya, usaha biasa, bengkel fresh ban aja, kecil-kecil lah. Terus kamu demi ke Taiwan, sekarang bengkel di Telantari di Indo yang udah pasti gitu kan? Setara kamu ke Taiwan ini ngerasain Taiwan kayak gimana? Jadinya berbalik berpikir pikiran inilah ya. Iya, Masih terasa mimpi lah intinya di Taiwan. masih terasa mimpi lah. Tahu keadaan, ya mungkin aku juga ngerasain lah. Keadaannya Tahu keadaan begini. Taiwan kayak begini, pasti kamu pikirannya menyesal ada kan? Coba saya lanjutin usaha saya yang udah pasti, mungkin lebih bagus gitu kan? Ya emang sih, ya tapi kita juga ya mau gimana lagi kan? Emang udah perjalanannya kayak gitu. Kalau dipikir-pikir emang udah ya jalannya ke sini. Kalau masukan dari saya sih gini ya, namanya kamu udah terlanjur nih ya, udah terlanjur ke bawah arus Taiwan. Namanya kita udah berangkat ke Taiwan, masa kita udah habis-habisan modal 80 juta kamu dari Lombok mau pulang ke Taiwan, itu aduh udah salah jalan. Janganlah, jangan sampai. Ya intinya sabarlah sekarang ini, jalanilah, kerjain dulu terus intinya. Ya setidaknya aku sih memberi masukan ya, ya boleh lah entah kamu juga mikirin, maksudnya kalau enakan di sana di rumah dulu buka bengkel, tapi setidaknya kamu sayangin uang kamu yang 80 juta itulah, setidaknya lah pulang-pulang modal lah intinya kan. Jadi Jangan- intinya ya fokus bawa modal aja. Fokus balikin modal dulu. Fokus balikan modal. Tahun pertama fokus balikin modal, tahun kedua, tahun ketiga baru mikirin tabungan buat usaha kamu. Kalau tahun pertama nggak bisa kayaknya mau kalau balikin modal. Ya Balikin potong aja. kalau masih belum bisa, sampai ke tahun kedua. Nah, tahun kedua mungkin Yang penting harus ada progres. bau-baunya ada kalau Yang kedua. penting harus ada progres. Kamu harus nabung sekian. Ya, intinya jangan sampai kamu pulang nggak bawa apa-apa. Malu Ya juga. kalau boleh saran Juga mah, kamu jangan sampai 1 kali ke Taiwan, minimal 2 kali lah. 2 kali 6 tahun lah kalau minimal. nggak nyambung ya. Kalau di Taiwan kan beda sama Korea, Jepang itu. Kalau Taiwan tahu sendiri, beda yang di Korea aja kebanyakan gak 5 tahun dia orang, minimal 10 tahun. Ya 5 tahun ya masih bisa lah kalau di Korea, daerah-daerah Korea itu kan. Kalau di Taiwan 3 tahun itu belum, gak ada seberapanya kalau ini. Iya. Udah terasa sih. Namanya baru. Tapi bagus tujuannya. Ke Taiwan kamu tujuannya cari modal, itu bagus. Bagus. Kalau ke Taiwan cari kerja, kamu nanti kalau pulang ke Indo habis uangnya ke Taiwan lagi. Tapi kalau kamu udah punya niat cuma nyari modal di Taiwan, itu bagus. Nanti kalau Yes. kamu pulang ke Indo, kamu terapin itu Intinya modalnya. niat kamu, prinsip kamu itulah, pengen ya buka bengkel lagi ya dijalanin lagi bengkelnya. Kalau bengkelnya ya lagi sembunyi di kamar ya. Kalau dulu waktu kamu belum punya modal, bengkelnya kecil, sekarang kamu pulang dari Taiwan punya modal agak sedikit gede, kembangin lagi agak gede. Yakin aja lah intinya, yakin pasti bisa. Mudah-mudahan. Yang penting kita bisa beradaptasi di sini, kita beradaptasi dari teman, adaptasi ya dari segi uang juga, gimana caranya Irit. bisa membagi lah. Ya diirit janganlah, kalau irit itu menyiksa kita, sakit kita ntar. Intinya membagi buat kesehatan kita, ya makan ya distandarin lah, jangan masa kita udah kerja capek, pulang kerja makan Indomie terus sampai 3 tahun ya Allah kan rasanya. Janganlah.
Ya waktunya kita kepengen beli Maksudnya dia itu kamu harus adil lah. adil lah dalam membagi. Adil itu gini loh, bukan adil itu bukan hanya sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan uang kamu ini buat ditabung, uang kamu ini buat sebagian buat kehidupan kamu di sini, ada yang sebagian buat bayar potongan, seperti itu. Jadi harus ada bagian-bagiannya. Iya, efisiensi. Nah, betul. Efisiensi Ya kayak saran saya, pembakaran aja. saran saya ya itu, kalau bisa jangan sampai 1 kali, harus 2 kali minimal. Iya. Soalnya di Taiwan 1 kali itu kayaknya kurang cukup lah, walaupun buat modal-modal usaha kecil-kecilan. Banyak juga yang harus Minimal diperhatiin ya. minimal 2 kali lah. Ya, kita berdoa semoga sekali aja bisa. Kalau sekali bisa kan tidak boleh. Ya iya. Tapi kalau emang belum bisa, bisa balik lagi. Emang kadangnya gini loh. Covid lagi, aduh. Yang penting apa ya? Kalau aku sih, kita di Taiwan ini ya jangan sampai selamanya kita di Taiwan ada niat, jangan Iya. sampai ada berpikiran sampai kayak gitu. Ini nggak baik juga. Intinya kita kan berangkat ke Taiwan pasti sebelum berangkat ke Taiwan ada punya pikiran target kan, dalam hati kan. Pasti semua orang punya target ya. Cuma ya kadang nggak tahan isu, nggak tahan nafsu atau apa, banyak juga. Apalagi Tapi mudah-mudahan aja. udah tahu pergaulan Taiwan, waduh. Wah, bebas banget. Enak sih. Ya makanya harus bisa apa ya, kita bergaul. Kalau Sabtu Minggu libur itu kan kita keluar, ya nggak apa-apa, keluar main sana sini sama teman, kumpul. Intinya ya kita beradaptasi. Cuman adaptasi itu kan ada ininya, ada apa ya, caranya lah. Iya. Mana yang kita harus terus, mana yang kita udahan gitu. Ya adalah ya intinya jadinya kalau keluar adaptasi ada manfaat. Cari manfaat, Cari manfaatnya, bukan jangan sampai kebablasan. jangan sok ngikut Ah. doang. Gitu doang, rusak, Kejebak. jebur lah. Ini harus nganggur cari ya, sekalian cari informasi ya. Atau sharing-sharing sama teman. Ya ini dulu teman aku ini Johan kan, dia makannya sampai 9 tahun. Ya sekarang dia mulai apa ya, pikiran udah capek mungkin lah. Ya dulu tahu sendiri, dulu dia di Taichung. Taichung kamu tahu sendiri, kota santri. Udah ke Taichung, Bang Jo. Dulu pertama dia, Dulu waktu Pertama? masih selama pertama itu. 3 tahun. Waktu zaman Soekarno itu. Iya. Dulu saya waktu zaman itu masih jomblo. Berkat ada klinik Tongfang, saya berobat ke klinik Tongfang. Akhirnya saya nggak jomblo lagi. Sekarang saya single. Terima kasih klinik Tongfang. Apa akhiri aja nih. Teman-teman selanjutnya. Gimana? Udah panjang ini. Ya wis, berhubung waktunya udah malam. Ya udah lah, ntar kita bahas lagi lah. Gampang lah. Besok kita kerja. Lain tempat. Kita sudahi saja.